منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah sekalian, tidak ada manusia di dunia ini yang lepas atau selamat dari perbuatan dosa. Masing-masing memiliki jalan untuk melakukan perbuatan yang salih dan juga memiliki jalan untuk melakukan perbuatan yang buruk lagi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Dan kami telah memberikan manusia itu dua jalan, yaitu kebaikan dan keburukan. Bila mau menjadi orang yang luar biasa salih, luar biasa bijaksana, luar biasa dermawan, yang luar biasa khusyuknya dalam beribadah, kita bisa melakukannya. Ataupun jika kita mau menjadi orang yang luar biasa jahatnya, menjadi seorang penipu yang ulung, menzolimi banyak orang, menyeru kepada kebatilan, maka kita pun dapat melakukannya. Wal'iyadu billah. Oleh karenanya, manusia itu bukan seperti malaikat yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan begitu pula, manusia bukanlah syaitan yang mutlak, yang selalu berbuat kerusakan, yang selalu berbuat kemaksiatan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, seorang mukmin tentunya memiliki prinsip-prinsip yang ia pegang erat bila seandainya suatu saat ia terjerumus ke dalam kubangan maksiat. Prinsip yang pertama terdapat pada salah satu ayat Al-Quran, yang mana ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila berbuat dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka akan segera mengingat Allah dan meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Dan tidaklah ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka, orang-orang yang bertakwa itu, tidak terus-menerus, tidak berlarut-larut dalam dosa yang mereka lakukan, sedangkan mereka mengetahui. Maka jamaah sekalian, orang yang berakal adalah orang yang segera bertaubat, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya apabila melakukan sebuah dosa. Karena pintu taubat ditutup ketika ajal menjemput, dan kita sama sekali tidak tahu kapan waktunya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, prinsip yang selayaknya dipegang oleh setiap muslim ketika ia terjerumus dalam kubangan dosa adalah segera beramal salih untuk menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zalafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Dan dirikanlah salat pada pagi dan petang hari serta pada permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Dahulu kala ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melapor kepada beliau bahwasannya ia telah melakukan sebuah dosa, yaitu mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Ia pun menyesal dan meminta kepada Nabi untuk menghukum dirinya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Dan selang beberapa saat
Beliau bertanya, apakah engkau sudah salat? Jawab pemuda tadi, ya. Maka Nabi pun membaca ayat ini, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal kebaikan itu menghapus keburukan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, prinsip berikutnya adalah ketika kita berbuat dosa, jangan sampai kita mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsmi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan begitu pula apabila seorang menunjukkan perbuatan buruk kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengikutinya, maka ia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti perbuatan tersebut. Maka celakalah ia, karena akan menanggung dosa-dosa yang berlipat ganda. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, prinsip terakhir yang khatib sebutkan pada khutbah ini adalah bahwasannya seorang mukmin, seorang muslim tidak akan meremehkan dosa sedikit pun, terutama dosa-dosa yang besar seperti kesyirikan yang dapat menjerumuskannya ke dalam neraka abadi selama-lamanya. Begitu pula dosa kezaliman kepada orang lain, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada seseorang pada hari kiamat kelak datang dengan kebaikan, dengan pahala yang sebesar gunung Tihamah yang putih. Namun kemudian pahala tersebut hilang tak tersisa karena orang-orang yang pernah ia zalimi mengadu dan meminta keadilan kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, pada khutbah pertama tadi khatib telah menyebutkan beberapa prinsip yang hendaknya dipegang erat oleh seorang muslim yang berkaitan dengan maksiat. Yang pertama adalah segera bertaubat, kemudian segera beramal salih untuk menutupi keburukan tersebut. Dan kemudian tidaklah kita berbuat dosa, janganlah kita berbuat dosa hingga mengajak orang lain. Kemudian janganlah kita sekali-sekali untuk meremehkan dosa sekecil apapun. Masih banyak prinsip-prinsip lainnya yang perlu kita pahami, yang perlu kita perhatikan. Namun semoga yang sedikit ini dapat kita amalkan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة